Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilman Ismail, NPM 192191028 dari kelas 2 Apanjas. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep kurikulum pendidikan jasmani. Adapun nanti yang akan dibahas yaitu apa yang dimaksud pendidikan jasmani, bagaimana asumsi dasar penjas, bagaimana karakteristik program penjas, bagaimana ruang lingkup materi penjas, bagaimana isi kurikulum penjas. Baik, langsung saja yang pembahasan ke-1, pengertian pendidikan jasmani. Pendidikan jasmani adalah salah satu mata pelajaran di sekolah yang merupakan media pendorong perkembangan keterampilan motorik, kemampuan fisik, pengetahuan, sikap, sportivitas, pembiasaan, pola hidup sehat, dan pembentukan karakter atau moral, emosional, spiritual, dan sosial dalam rangka mencapai tujuan sistem pendidikan nasional. Pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan merupakan satu mata ajar yang diberikan di suatu jenjang sekolah tertentu yang merupakan salah satu bagian dari pendidikan keseluruhan yang mengutamakan aktivitas jasmani dan pembinaan hidup sehat untuk bertumbuh dan perkembangan jasmani, mental, sosial, emosional yang selaras dan seimbang. Berikut ini beberapa definisi dan pengertian pendidikan jasmani dari beberapa sumber buku. Satu, menurut Sukintaka tahun 2000, yaitu pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan merupakan bagian integral dari pendidikan total yang mencoba mencapai tujuan untuk mengembangkan kebugaran jasmani, mental, sosial, serta emosional bagi masyarakat dengan wahana aktivitas jasmani. Yang kedua ada menurut Winarno pada tahun 2006, pendidikan jasmani merupakan bagian integral dari proses pendidikan secara keseluruhan yang menggunakan aktivitas jasmani sebagai media atau alat untuk mencapai tujuan. Pendidikan jasmani bertujuan untuk mengembangkan individu secara organis, neuromuskuler atau intelektual, dan emosional. Yang kedua ada asumsi dasar program pendidikan jasmani. Asumsi dasar program pendidikan jasmani merupakan pijakan yang kokoh yang dapat dipertanggungjawabkan dalam membuat dan menyelenggarakan program penjas menurut Adang Sulaiman tahun 2000. Tiga asumsi dasar program penjas tersebut meliputi: yang ke-1, program pendidikan jasmani dan program olahraga mempunyai tujuan yang berbeda. Pembuatan program olahraga terutama diajukan untuk mereka yang betul-betul mempunyai keinginan atau tertarik untuk mengkhususkan diri pada salah satu atau beberapa cabang olahraga dengan dan berkeinginan untuk memperbaiki kemampuannya agar dapat berkompetensi dengan orang yang lain mempunyai keinginan dan minat yang sama pula. Sebaliknya, pembuatan program pendidikan jasmani ditunjukkan untuk setiap anak didik, dari mulai anak yang berbakat sampai anak yang sangat kurang keterampilannya, dari anak yang tertarik dan tidak tertarik sama sekali. Selanjutnya, anak-anak bukanlah miniatur, artinya orang dewasa. Kebutuhan, perhatian, dan minat anak-anak berbeda dari kebutuhan, minat, dan perhatian orang tua. Oleh karena itu, sudah barang tentu kurang cocok apabila pembelajaran dikonotasikan seperti menuangkan air dari gelas yang satu ke gelas yang lainnya, atau olahraga untuk orang dewasa kepada anak-anak. Membutuhkan program yang secara khusus dibuat sesuai dengan minat, kemampuan, dan kebutuhannya. Yang selanjutnya, anak-anak yang kita ajar tidak akan menjadi dewasa pada kehidupan sekarang. Para pendidik mempunyai tantangan yang cukup besar dalam mempersiapkan anak didik di masa yang akan datang, yang belum bisa didefinisikan dan 20 dimengerti secara jelas, atau paling tidak dalam berbagai aspek dunia tersebut mungkin akan sangat berbeda dengan dunia yang ada sekarang. Program pendidikan jasmani yang ada sekarang berusaha memperkenalkan anak didik pada dunia yang
ada sekarang dan sekaligus mempersiapkan anak didik untuk hidup dalam dunia yang belum pasti di masa yang akan datang. Dengan kata lain, program tersebut berusaha membantu siswa belajar bagaimana belajar, learning how to learn, dan membantu siswa menyenangi proses discovery dan eksplorasi tantangan-tantangan baru dan berbeda dalam domain fisik. Selanjutnya ada karakteristik program pendidikan jasmani. Yang ke satu ada developmentally appropriate practice atau DAP. Maksudnya adalah tugas ajar yang memperhatikan perubahan kemampuan anak dan tugas ajar yang dapat membantu mendorong perubahan tersebut. Dengan demikian, tugas ajar tersebut harus sesuai dengan tingkat perkembangan anak didik yang sedang belajar. Tugas ajar yang sesuai ini harus mampu mengakomodasi setiap perubahan dan perbedaan karakteristik setiap individu serta mendorongnya ke arah perubahan yang lebih baik. Yang selanjutnya instructionally appropriate practice atau IAP. Maksudnya adalah tugas ajar yang diberikan diketahui dengan merupakan cara pembelajaran yang baik. Cara pembelajaran tersebut merupakan hasil penelitian atau pengalaman yang memadai yang memungkinkan semua anak didik memperoleh kesempatan dan keberhasilan belajar secara optimal. Untuk memperoleh gambaran yang lebih lengkap tentang karakteristik pembelajaran penjelas tersebut, berikut ini dipaparkan komponen-komponen kurikulum yang harus dilihat keseluruhannya. Adapun ruang lingkup materi pendidikan jasmani. Menurut BNSP tahun 2006, ruang lingkup mata pelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan adalah sebagai berikut. Yang ke satu, permainan dan olahraga. Meliputi olahraga tradisional, permainan, eksplorasi, gerak, keterampilan lokomotor atau non-lokomotor, dan manipulatif atau atletik, di antaranya atletik, kastik, ronder, sepak bola, bola basket, bola voli, tenis meja, tenis lapangan, bulu tangkis, dan bela diri, serta aktivitas lainnya. Yang kedua ada aktivitas pengembangan, meliputi mekanika sikap tubuh, komponen kebugaran jasmani, dan bentuk postur tubuh, serta aktivitas lainnya. Ketiga ada aktivitas senam, meliputi ketangkasan sederhana, ketangkasan tanpa alat ketangkasan dengan alat, dan senam lantai, serta aktivitas lainnya. Keempat, aktivitas ritmik, meliputi gerak bebas, senam pagi, SKJ, dan senam aerobik, serta aktivitas lainnya. 5. Aktivitas air, meliputi permainan di air, keselamatan air, keterampilan bergerak di air, dan renang, serta aktivitas lainnya. Yang keenam, pendidikan luar sekolah, meliputi piknik atau karya wisata, pengenalan lingkungan berkemah, menjelajah, dan mendaki gunung. Kesehatan meliputi penanaman budaya hidup sehat dalam kehidupan sehari-hari, khususnya yang terkait dengan perawatan tubuh agar tetap sehat, merawat lingkungan yang sehat, memilih makanan dan minuman yang sehat, mencegah dan merawat cedera, mengatur waktu istirahat yang tepat, dan berperan aktif dalam P3K dan UKS. Selanjutnya ada isu kurikulum pendidikan jasmani. Berdasarkan data secara teoritis, kita menyadari bahwa pembuatan dan pelaksanaan kurikulum pendidikan jasmani cenderung diarahkan dalam membantu anak didik untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan tujuan pendidikan. Namun demikian, harapan tersebut tidak selalu dapat dengan mudah terwujud dan dalam pelaksanaannya. Beberapa isu yang muncul dalam kurikulum pendidikan jasmani kita telusuri berdasarkan beberapa sudut pandang sebagai berikut. Isu program kurikulum SMA dapat kita amati antara lain dari dua sisi, yaitu materi kurikulum dan distribusi alokasi waktunya. Walaupun tujuan pendidikan jasmani di SMA atau MA sangat sesuai dengan tujuan pendidikan pada umumnya, namun seringkali peran guru terlena oleh materi kurikulumnya. Materi kurikulum SMA atau MA pada dasarnya merupakan berbagai gerak dasar
berbagai gerak dasar yang antara lain dapat diklasifikasikan ke dalam cabang olahraga atletik, permainan senam, bela diri, dan olahraga tradisional. Kenyataan ini sering menggiring para guru satu memaksakan diri mengajar olahraga yang untuk beberapa siswa mungkin belum saatnya karena persyaratan fisik dan koordinasinya belum memadai sehingga PBM kurang DAP. Kedua, berpegang teguh bahwa olahraga merupakan media untuk mencapai tujuan pendidikan pada umumnya. Yang kelima, kurang memperhatikan aspek-aspek gerak dasar yang bermanfaat bagi keterlibatannya dalam berbagai aktivitas sehari-hari untuk mengisi waktu luang dan berpartisipasi dalam berbagai aktivitas fisik di sekolah maupun di masyarakat dan pembentukan gaya hidup sehat. Apabila dilihat dari distribusi alokasi waktunya yang hanya 1 kali dalam 1 minggu dengan lama 2 kali 40 menit, kemungkinan besar tujuan yang berhubungan dengan perkembangan kesegaran jasmani tidak bisa tercapai. Program aktivitas untuk pengembangan kebugaran jasmani menuntut frekuensi 3 kali dalam seminggu. Sementara itu, perkembangan kebugaran jasmani siswa seringkali merupakan tujuan yang paling diharapkan tercapai oleh pendidikan jasmani. Untuk itu, program kebugaran jasmani yang realistik untuk situasi seperti itu perlu dipertimbangkan. Selanjutnya ada isu proses pembelajaran. Beberapa isi yang berhubungan dengan proses belajar mengajar dan perlu mendapat perhatian para pelaksana di lapangan antara lain adalah sebagai berikut. 1. Pengembangan dan variasi aktivitas belajar yang diberikan cenderung miskin dalam hal pengembangan tujuan secara holistik dan cenderung didasarkan terutama pada minat, perhatian, kesenangan, dan latar belakang gurunya. Yang kedua, aktivitas pendidikan jasmani yang diperoleh siswa cenderung terbatas. Yang ketiga, siswa harus berpartisipasi dalam berbagai aktivitas penjas. Yang keempat, peranan unik dari pendidikan jasmani yaitu belajar gerak dan belajar sambil gerak cenderung kurang dipahami oleh para pengajar dan kurang tercermin dalam pembelajaran. Kelima, siswa kurang mendapat kesempatan untuk mengintegrasikan aktivitas pendidikan jasmani. Keenam, guru kurang mengembangkan aspek efektif karena kurang melibatkan aktivitas yang dapat mengembangkan keterampilan sosial, kerjasama, dan kesenangan siswa terhadap pendidikan jasmani. Yang ketujuh, guru cenderung masih kurang memperhatikan kesempatan pemberian bantuan kepada siswa agar mengerti emosi-emosi yang dirasakannya pada waktu melakukan aktivitas pendidikan jasmani. Yang kedelapan, siswa disuruh untuk melakukan aktivitas-aktivitas yang terlalu mudah atau terlalu sukar yang dapat menyebabkan mereka bosan, frustasi, atau melakukannya dengan salah. Yang kesembilan, jumlah siswa dalam pembelajaran penjas lebih dari jumlah siswa dalam kelas yang sebenarnya, misal mengajar 4 kelas sekaligus. Yang ke-10, siswa disuruh mengikuti pelajaran lain karena alasan-alasan lain atau sebagai hukuman atas perbuatannya dalam pelajaran pendidikan jasmani. Ke-11, proporsi jumlah waktu aktif belajar sangat terbatas sebab siswa harus menunggu giliran memilih tim, terbatasnya peralatan, atau karena permainan gugur yang pada umumnya siswa yang lamban yang gugur. Selanjutnya ada isu penilaian. Yang ke-1, pelaksanaan penilaian belum begitu nampak terintegrasi dalam sebuah proses belajar mengajar. Yang kedua, materi evaluasi terkadang kurang relevan. Yang diberikan evaluasi dari soal sekolah atau dari soal sebelumnya. Ketiga, situasi pelaksanaan evaluasi. Yang keempat, alokasi waktu pelajaran penjas di sekolah amat terbatas untuk mengadakan pengetesan. Kelima, masalah lain adalah evaluasi seolah-olah hanya dapat dilakukan oleh ahli statistik. Selanjutnya ada isu jumlah dan karakteristik siswa.
Guru penjas sering dihadapkan dengan masalah jumlah siswa yang cukup banyak, mulai dari kelas bahkan ditambah dengan siswa dari kelas paralel. Isu sarana dan prasarana pembelajaran penjas. Pastinya kurangnya sarana dan prasarana pembelajaran penjas merupakan salah satu isu yang cukup merata dan sangat terasa oleh para pelaksana penjas di lapangan. Selanjutnya, isu keberhasilan kurikulum penjas. Untuk itu dapat ditercermin pada karakteristik lulusan pendidikan jasmani yang dijadikan patokan di beberapa negara maju. Misalnya seperti dikemukakan pada NASPE. Yang ke-1, memiliki keterampilan yang penting untuk melakukan bermacam-macam kegiatan fisik. 2, bugar secara fisik. Yang ketiga, berpartisipasi secara teratur dalam aktivitas jasmani. Yang keempat, mengetahui akibat dan manfaat keterlibatan aktivitas jasmani. Yang kelima, menghargai aktivitas jasmani dan kontribusinya terhadap gaya hidup yang sehat. Baik, dicukupkan sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.